coming from? Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel kita yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul The Equalizer 2014. Berfokus pada Robert McCall yang memiliki kehidupan terbaik yang diimpikan semua orang. Ia bisa hidup tenang, membaca buku di KG, hingga mempunyai pekerjaan santai di supermarket. Hingga suatu hari, Tuan Robert bertemu dengan perempuan PSK bernama Terry. Terry menjadi langganan di kafe, dan sering-seringnya Terry datang, Robert pun mulai sadar bahwa Terry seringkali jadi korban kekerasan para pelanggannya. Bahkan Terry juga jadi korban kekerasan germonya, yakni Slavi. Robert sebenarnya tak ingin ikut campur pada masalah Terry, namun kondisi Terry yang kritis membuatnya perlahan turun tangan. Ia kemudian mendatangi Sylvie. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Robert terlihat sedang bersiap-siap untuk bekerja. Seperti biasa, dia menyiapkan sarapannya sendiri. Setelah itu, Robert mengatur waktu dan menaiki kereta untuk sampai di tempat kerjanya. Setelah sampai di tempat kerjanya, Robert menyapa beberapa rekan kerjanya. Tak lupa pula Robert menyapa Rafli yang sedang makan dan akhirnya mereka pun makan bersama. Malam harinya, ia mencoba untuk membaca buku sebelum tidur, lalu Robert memutuskan untuk pergi ke kafe yang biasa dia kunjungi. Seperti biasa, dia memesan kopi dan membaca sebuah buku. Setelah itu, dia bertemu dengan Terry yang memiliki nama asli Alina. Namun, kita sebut saja Terry ya. Setelah menyantap makanannya, Terry langsung pergi menaiki taksi. Keesokan harinya, terlihat Robert seperti biasa sedang bekerja dan dia tiba-tiba didatangi oleh dua pekerja lainnya. Di sini diketahui bahwa dirinya adalah seorang penyanyi dan itu membuat rekan kerjanya tersebut sedikit tidak percaya. Malam harinya, Robert pergi ke kafe yang biasanya dan dia bertemu dengan Terry yang tampak sedang bersedih. Mereka menyapa satu sama lain dan akhirnya Terry pun pergi meninggalkan kafe tersebut. Di sana sebenarnya Robert bingung dengan apa yang sedang terjadi, namun dia hanya mengamatinya saja. Lalu keesokan harinya Robert melatih Rafli untuk bisa menurunkan berat badannya dan melatih staminanya. Meskipun begitu, Rafli sedikit merasa kesulitan dalam menghadapi pelatihan tersebut. Akan tetapi, Robert menyemangatinya bahwa Rafli bisa melalui ini semua dan menyuruhnya untuk mengingat mimpinya yaitu menjadi seorang satpam. Lalu malam harinya seperti biasa, Robert pun datang ke kafe dan bertemu dengan Terry yang sedang memakai kacamata dan tampak mukanya lembab. Kemudian Robert memberikan kue manis dan akhirnya Terry secara ragu-ragu meminta untuk duduk di samping Robert. Lantas Robert mengizinkan Terry untuk duduk bersamanya. Mereka berkenalan satu sama lain secara resmi dan mengobrol. Di sini Robert menyuruh Terry untuk menjadi dirinya sendiri, namun menurut Terry dia hidup bukanlah dalam kehidupan Robert sehingga tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Kemudian Robert pun menyuruh Terry untuk mengubah dunianya, Terry hanya tersenyum. Kemudian dia memberikan sebuah kaset nyanyian dirinya kepada Robert, di mana hal itu disambut dengan baik oleh Robert. Terry pun menanyakan tentang istrinya Robert. Lalu Robert mengatakan kalau istrinya telah pergi. Robert juga mengatakan bahwa dia sedang membaca buku seperti halnya sang istri yang sering dilakukan, di mana Robert menargetkan untuk membaca buku 97 dan sekarang sudah mencapai 91 buku yang telah dia baca. Setelah makan malam usai, keduanya berjalan bersama dan dalam perjalanan Terry dipaksa oleh Slavi untuk ikut bersamanya karena dia telah memukul kliennya. Setelah itu, Slavi pun memberikan kartu nama kepada Robert. Akhirnya mereka pun pergi dan Robert melihat mobil tersebut pergi meninggalkannya. Setelah kejadian itu, Robert berkali-kali datang ke kafe di waktu yang sama, namun dia tidak menemukan Terry. Kemudian di suatu malam, akhirnya Jack sang pemilik kafe itu mengatakan kalau Terry sedang berada di ruang UGD. Setelah mendengar info itu, Robert pergi ke rumah sakit dan melihat bahwa Terry sedang dirawat dengan muka yang sudah babak belur. Di sana terlihat ada temannya yang bernama Putri yang sedang menemaninya sambil menangis. Setelah itu, Putri mengambil minuman sembari melamun. Di sini Robert langsung membantunya dan menanyakan keadaan Terry. Putri tampak kaget, kemudian Robert menjelaskan kalau dirinya adalah temannya Terry.
Putri memberitahukan Robert kalau Terry telah dihajar habis-habisan oleh Slavi karena memukul balik klien yang memukulnya. Bahkan dulu, Slavi pernah membakar wajah PSK untuk memberikan peringatan kepada yang lainnya. Tidak hanya itu saja, ternyata Slavi mengancam Terry bahwa dia akan memotong tenggorokannya karena menurut Slavi, PSK yang bisu akan 2 kali lipat lebih mahal. Setelah kejadian itu, Robert pun berhari-hari memikirkan hal tersebut sehingga dia memutuskan untuk pergi ke bar tempat Slavi bekerja. Tidak lama dari itu, muncullah Robert yang memberikan uang kepada Slavi untuk menebus Terry. Akan tetapi, Slavi dan bawahannya menertawakan tindakan tersebut, lantas Robert pergi, dan beberapa saat kemudian dia pun kembali menghabisi semua orang yang ada di sana. Layaknya superhero, dengan menggunakan senjata, dalam sekejap Robert akan melenyapkan geng Slavi. Di sana Robert mengatakan bahwa seharusnya Slavi mengambil uang yang dia tawarkan sehingga dia tidak mati. Setelah kejadian itu, pagi harinya terlihat Robert sedang melihat sebuah berita yang memberitakan tentang pembunuhan yang dia lakukan. Beralih ke David yang sedang menyelidiki kematian Slavi dan dia bisa membayangkan pembunuhan tersebut dilakukan seperti apa. Di sini, David sedang mengadakan rapat bersama dengan yang lainnya membahas tentang pembunuhan tersebut. Pagi harinya, dia mengunjungi ibunya Rafli dan menanyakan apakah Rafli tidak pergi bekerja. Di sini Rafli mengatakan alasannya bahwa dia akan membantu ibunya di sini karena terjadi sempat kebakaran. Pagi harinya, David dan juga Kevin pun mengunjungi suatu tempat. David menanyakan mengenai pembunuhan yang dilakukan kepada Slavi. Lantas John hanya berkelit dan tampak emosi. Lalu secara tidak langsung, dia meremehkan David. Setelah beberapa saat, David menyerang John dengan membabi buta. Hal ini membuat Kevin sangatlah kaget dan menanyakan alasan David harus melakukan itu semua. Menurut David, hal itu perlu dilakukan untuk memberikan tanda, dan setelah itu kembali ke Robert dan Rafli yang sedang mengobrol. Di sini Robert menanyakan alasan Rafli tidak bekerja di supermarket lagi. Rafli menjelaskan kalau dia ingin membantu ibunya. Rafli merasa dirinya tidak akan pernah lolos ke seleksi satpam. Setelah itu, Rafli menyampaikan permintaan maaf kepada Robert karena dia telah membuang waktunya sia-sia. Namun Robert tidak masalah dengan itu, dan malam harinya terlihat Putri dan David sedang bersama. Di sini David menanyakan tentang keberadaan Terry. Akan tetapi, Putri tidak mengaku mengenal Terry dan beralih ke kedai milik ibunya Rafli. Di sana ada 2 orang petugas polisi yang sedang menagih uang keamanan dan akhirnya ibunya Rafli pun memberikan dengan sangat terpaksa. Setelah itu, 2 polisi tersebut bertemu dengan Robert dan Robert memperlihatkan sebuah video pemerasan kepada ibunya Rafli. Mereka pun segera menghajar Rafli, akan tetapi mereka dihajar balik oleh Robert sampai babak belur. Robert meminta mereka berdua untuk mengembalikan uang tersebut pagi harinya kepada ibunya Rafli. Tapi jika hal itu tidak dilakukan, maka video pemerasan akan tersebar dalam hitungan menit saja. Pagi harinya, kedua polisi tersebut mengembalikan uang itu. Lalu di tempat yang lain terlihat Putri sedang diancam oleh David dan di sini diketahui bahwa Putri telah berbohong kepadanya. David mencoba menggali informasi, kemudian dengan sadis dia membunuh Putri. Setelah membunuh Putri, David pun mengadakan meeting dengan rekan-rekannya. Di sana David memberikan foto Robert kepada mereka semua. Kemudian di supermarket terlihat ada seseorang yang sedang ingin merampok dengan menodongkan pistol di bawah meja. Tampak Jenny sangat ketakutan dan akhirnya Robert pun memberikan uang serta cincin ibunya Jenny kepada perampok. Tak tinggal diam, Robert bersiap memberikan pelajaran pada perampok dan mengambil cincin ibunya Jenny. Lalu pagi harinya, cincin itu sudah ada di laci kasir milik Jenny. Saat malam harinya pun, David pergi menemui Robert. Sepertinya Robert mengetahui pasti bahwa David sedang mengincar dirinya. Sehingga ia pun mencoba untuk mengatur strategi dalam menghadapi David dan kawan-kawannya. Ketika di sebuah kafe ada utusan David yang hendak membawanya, namun dengan sekejap, Robert dapat menghabisinya tanpa meninggalkan jejak. Tentu ini membuat David dan rekannya sangat kesulitan dalam menangkap Robert. Tak terima dipermalukan, David segera membuntuti Robert yang pergi dari kafe. Di sini Robert mengawasi setiap pergerakan yang dilakukan oleh David dan teman-temannya yang berhasil menerobos ke rumah. Tentu saja, hal ini pun dirasakan oleh David, sementara yang lain merasa hal ganjal karena rumah Robert sangatlah bersih. Setelah kejadian itu, Robert pergi untuk menemui temannya yaitu Susan dan Philan. Kedatangan Robert pun disambut hangat oleh Philan. Mereka semua akhirnya makan bersama
dan setelah makan Robert mengobrol dengan Susan. Namun Susan langsung to the point bahwa pengaruhnya sekarang tidak terlalu besar. Lalu Robert mengatakan kalau dirinya hanya ingin mengetahui siapa orang yang ada di foto itu. Susan pun setuju untuk mencari tahunya dan pagi harinya Villan dan Robert sedang menikmati minumannya. Di sana, Villan juga menjelaskan bahwa upacara kematian Robert berjalan dengan baik dan saat pertama kali Susan mendengarnya, dia tidak percaya. Lalu setelah bekerja, Susan memberikan beberapa berkas, diantaranya berkas pembunuhan Robert telah menghabisi 5 mucikari yang Robert lakukan dan markas pesisir timur milik Paskin. Susan juga menjelaskan, Paskin sebenarnya ia adalah orang yang telah bekerja sama dengan para mafia Rusia dan membiayai semuanya dari mulai bensin, senjata, wanita, dan lain sebagainya. Permasalahannya, jika rekan bisnis si mafia menghadapi masalah, maka Paskin akan mengirim David untuk mengurusnya. Susan menjelaskan kalau David merupakan sosok orang yang cerdas dan memiliki kemampuan yang bagus dalam bertarung. Susan menginfokan kalau Paskin akan mencari Robert sampai kapanpun, tentunya dia tak akan ragu menyakiti siapapun yang berada di dekat Robert. Selanjutnya, Robert pun pergi menemui Kevin dan memaksanya untuk memberikan informasi mengenai Paskin. Di sini sebenarnya Kevin tidak ingin memberikan informasi apapun mengenai Paskin, akan tetapi setelah menerima tekanan dan siksaan yang diberikan oleh Robert, akhirnya Kevin mau berbagi informasi. Mereka pun mendatangi markas Paskin dan di sana terlihat banyak para pekerja yang mengawasi setiap gerak-gerik pengunjung. Tidak hanya itu saja, para penjaga di sana juga dilengkapi oleh senjata api. Kemudian mereka masuk ke sebuah ruangan penghitungan uang. Kevin melihat Andri untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Namun Andri tidak mau. Tanpa basa-basi, Andri pun langsung menodongkan pistol ke arah Robert. Namun dalam sekejap, Robert mengembalikan keadaan. Setelah itu Robert pun menyuruh para karyawan yang bertugas untuk menghitung uang untuk pergi. Bahkan Robert juga memberikan uang kepada para pekerja perempuan di sana. Kemudian Robert meminta Kevin untuk menghubungi polisi tentang kejadian perampokan di tempat tersebut. Sehingga mau tidak mau, Kevin pun menuruti apa yang diinginkan oleh Robert. Setelah itu polisi berdatangan dan menangkap Kevin. Tidak hanya itu saja, para polisi pun dituntun masuk ke sebuah ruangan yang ternyata itu adalah markas penyimpanan uang yang sangat banyak. Sementara Robert menemui David dan mereka mulai mengobrol. Di sini Robert menceritakan sebuah kisah tentang seorang anak yatim piatu yang diadopsi oleh pasangan suami istri yang memiliki anak 5. Namun, tetap mengadopsi anak yatim. Sehingga anak yatim piatu ini menjadi anak keenamnya. Akan tetapi, anak yatim piatu ini nakal, si anak berbuat banyak sekali masalah dan tetap dimaafkan oleh kedua orang tua angkatnya. Namun suatu hari, kedua orang angkat itu dibunuh oleh anak angkat tersebut, sehingga menyebabkan dia kembali dikembalikan ke panti asuhan. Menurut Robert, anak ini berbuat seperti itu karena dia sebenarnya takut dibuang dan tidak sanggup untuk menerima kenyataan. Padahal orang baik yang selama ini menjadi orang tua angkatnya adalah sosok yang menyeramkan. Robert juga memberikan nomornya kepada David untuk menghubunginya jika dia berubah pikiran dan ingin kembali menjadi seseorang yang benar. Setelah itu, Robert mengunjungi sebuah tempat di mana itu adalah markas bensin milik Paskin. Tak lupa pula, Robert mengunjungi dan juga menghubungi salah satu agen FBI bernama Mosley dan menyuruhnya untuk mengecek emailnya. Setelah itu, Robert pun pergi dan membakar tempat tersebut. Tentu saja, hal itu membuat Paskin sangat marah dan memerintahkan David untuk segera membereskannya. Lantas David menyandera para pegawai supermarket, kemudian David meminta Robert untuk segera datang. Robert pun setuju untuk datang ke tempat tersebut, akan tetapi ternyata Robert mengetahui bahwa itu hanya akal bulus dari David karena sebenarnya para teman-teman kerjanya disandra di supermarket. Perlahan tapi pasti, Robert pun dapat mengalahkan anak buah David. Setelah itu, Robert bertarung dengan kecerdikannya sehingga tidak sulit untuk mengalahkan para anak buah David. Sekarang, giliran Robert dan David yang bertarung, namun Robert sama sekali tidak kesulitan untuk membunuh David. Tentu, Rafli yang melihat itu sangatlah syok. Setelah itu Robert pun mendatangi kediaman Paskin dan membunuhnya. Keesokan harinya, Robert bertemu dengan Terry yang sudah sembuh. Robert memanggil namanya dengan sebutan Alina. Di kesempatan itu Alina mengatakan kalau jahitannya akan dibuka minggu depan. Alina juga mengatakan
Kalau saat meninggalkan rumah sakit, dia menemukan sebuah amplop yang berisi $10.000 ada di tasnya. Alina mengira bahwa itu adalah uang tutup mulut. Robert yang mendengar itu hanya tersenyum. Lalu Alina mengucapkan terima kasih kepada Robert atas semua cerita dan dukungannya. Alina berjanji pada Robert dia akan membuka lembaran baru karena dia sudah mendapatkan pekerjaan yang halal. Dan cerita season satunya berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!